Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-kiram. إلى جميع باقيات الصحابة والتابعين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومصنفين ومؤلفين وجميع الملائكة المقربين وساداتنا الصوفية المحققين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وسائر الأولياء الله والأولياء التسعة وأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا ذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مدرسنا هذا خصوصا إلى من فتح هذه القرية وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رضي الله عنهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita. Al-Babu Salisu Asyara, bab ke-13, menerangkan tentang keutamaan puasa. Hadis nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain amin. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyamu tai poso iku junnatun dadi tameng minan nari saka geni neraka, kajunnati ahadikum kaya tamenge salah siji ira kabeh minal kitali saking peperangan. Dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan puasa itu adalah perisai dari api neraka. Sebagaimana seseorang menggunakan perisai ketika berperang. Jadi artinya perisai. Jadi ada kalimat junnatun minan nar, ada kalimat baro'atun minan nar. Dalam hadis itu ada kalanya disebut junnah, ada kalanya disebut al-baro'ah. Itu berbeda maknanya. Jadi baro'atun minan nar itu terbebas dari neraka. Artinya tidak masuk. Adapun junnatun minan nar itu bisa dimaknai masuk neraka, tapi tidak terkena siksa neraka. Jadi ada hadis yang menerangkan, dalam kitab usul itu malah diterangkan. Jadi ada seseorang perempuan itu dimasukkan neraka, padahal suaminya masuk surga itu. Suaminya masuk surga itu karena ahli sedekah. Jadi amalan yang paling menonjol adalah bersedekah. Adapun istrinya ini dimasukkan neraka. Ketika di neraka itu dia dibakar dengan api neraka, tetapi dia menggunakan satu potong daging di tangan kanannya dan sehelai kain di tangan kirinya. Setiap api neraka itu hendak membakar dirinya, dia mengibaskan dengan dua barang itu, sehingga api itu menjauh. Padahal di neraka. Itu namanya junnah. Tapi tetap gak enak, panas wae masih gak diobong neraka kan gitu kan. Ada lagi hadis yang panjang itu diterangkan besok ketika hari kiamat
itu ada satu rombongan. Satu rombongan. Rasulullah ketika melintas ke Shiratal Mustaqim, rombongan ini kemudian oleh Allah diperintahkan pada para malaikat. Sembunyikan rombongan itu di jurang-jurangnya yaumul kiamah. Supaya Rasulullah tidak melihat. Artinya supaya Rasulullah tidak memberi syafaat. Ketika Rasulullah melintas sampai surga, maka rombongan ini kemudian dipersilahkan untuk melintas di Shiratal Mustaqim. Dan ternyata mlebu neraka kabeh. Masuk neraka semua. Ketika ditanya oleh malaikat Malik, ternyata orang-orang ini mereka adalah orang yang ahli sholat jamaah. Tuh, sing ahli sholat jamaah ternyata seiso mlebu neraka. Apa meneh sing ora tau sholat. Ternyata mereka orang-orang yang ahli berpuasa sunnah. Masuk neraka. Mereka orang yang ngopeni bocah yatim. Ngopeni fakir miskin. Bahkan mereka adalah orang-orang yang hamalatul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Lebokin neraka kabeh. Ketika mereka disiksa di neraka itu, apinya dibakar oleh api neraka, dengkule, gitu dalam hadis itu begitu. Perutnya, dadanya, ketika api neraka hendak membakar wajahnya, Allah memerintahkan pada malaikat Malik. Ya Malik ihbit. Malaikat Malik jauhkan api dari wajahnya. Karena wajahnya pernah digunakan untuk sujud kepadaku. Lisannya pernah digunakan zikir kepadaku. Ini namanya junnah. Tapi sing ditameni mek wajah itu. Ya tetep gak enak wae wong dengkule kobong dodone kobong kan gitu kan. Nah, ini namanya junnah. Kenapa mereka masuk neraka? Karena mereka sholat tetapi sholatnya tidak meresap ke dalam jiwanya. Sehingga sholatnya tidak menjadikan dirinya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hadis itu, man lam tahan hahu sholatuhu anil fahsya'i wal mungkar lam tazidu indallahi illa muqtan wa bu'dan. Barang siapa yang sholatnya tidak menjadikan dirinya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia semakin jauh dari Allah. Artinya nek sholat angger sholat, tidak bersungguh-sungguh melakukan sholat, begitu. Mereka bersedekah ngopeni yatim piatu, tapi meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Rajin sedekah, ngopeni yatim, tapi yo ninggal sholat, ninggal poso. Contohnya begitu. Mereka adalah orang-orang yang rajin berpuasa sunnah, tetapi dalam hatinya terdapat banyak ghil. Apa ghil itu? Karena dalam bahasa Al-Quran kan, wala taj'al fi qulubina ghil. Nah, ghil itu afatul qalbi, penyakit hati. Riya, ujub, sum'ah, takabur, kadzab dan lain sebagainya. Sehingga puasanya tidak menjadikan dirinya orang-orang yang benar-benar mujahadatun nafsi, memerangi nafsu. Mereka para penghafal Quran, tapi hanya digunakan sebagai bacaan saja. Tidak dipelajari kandungan Al-Quran, apalagi diamalkan. Nah gitu. Ini namanya junnah namanya. Sik diparingi selamat karo Gusti Allah, tapi mek wajah itu. Itu namanya junnah. Sudah. Dalam redaksi hadis ini disebut asyamu junnatun minan nar. Puasa itu tameng dari api neraka. Iku lho jenengan iki kok poso itu dadi tameng. Tameng dari api neraka. Asalkan puasanya teman-teman sebagaimana yang kami terangkan pada awal-awal bab ini, bagaimana puasa yang sesungguhnya itu. Kajunnati ahadikum minal qital, sebagaimana seseorang menggunakan tameng ketika berperang dengan musuh. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah tameng yang akan melindungi seorang hamba dari api neraka. Nah, tadi sudah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu utawi wong kang poso iku idza aftara. Kang poso iku idza aftara
nalikane buka sapa shaim salat maka ndonga alaihi ing tese shaim sapa al malaikatu para malaikat hatta yafrugha sehingga rampung sapa shaim. Hadis ini sejalan dengan hadis yang keberapa kemarin iki. Jadi ketika orang yang berpuasa itu berbuka, kalau hadis yang depan mengatakan doanya tidak ditolak oleh Allah. Hadis ini mengatakan orang yang berbuka ketika berpuasa itu, maka para malaikat mendoakan dirinya. Ku mandi-mandine donga. Mandi-mandine donga. Ning kula jenengan nek wis tiba buka iku lali karo donga, konsentrasi neng. Nah, itu problemnya kan begitu kan? Ya, padahal ku mandi-mandine donga. Jadi tidak hanya doa kita yang didengarkan oleh Allah, tapi malaikat juga mendukung dengan doanya untuk mendoakan kita. Mandi-mandine donga itu. Ngoten nggih. Maksudnya berdoa itu tidak hanya Allahumma lakasumtu saja, enggak. Niku lak dongane mangan, dongane buka. Artinya berdoa, apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita. Niku mandi-mandine donga. Hadis yang lain, Rasulullah mengatakan la yadkhulu malakutus sama'i man mala'a batnuhu. Tidaklah masuk ke dalam rumah para malaikat-malaikat penduduk langit man mala'a batnuhu, yang bila di dalam rumah itu ada orang yang perutnya kenyang. Jenengan duwe keluarga wong 5, sing 4 iki dalam keadaan lapar, niku mandi dongane. Sing sitok wareg, malaikat ra gelem mlebu. Coba. Malaikat ra gelem mlebu ke dalam rumah itu. Ini hadis loh ini. Ini hadis. Jadi kenapa kita itu kadang sering berdoa tapi kok koyo-koyo njaluke 10 sing kabul blas. Kabul siji sih alhamdulillah ya blas sih. Di bolan-balani sampai pirang-pirang wulan sik pancet wae. Lah begini-begini ini mungkin yang menjadi sandungan kita. Ngoten nggih? Maka sejalan dengan ayat yang mengatakan ku anfusakum wa ahlikum, nah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi panjenengan sregep ngaji. Wong ngaji niku akhirnya mesti paham. Bisa memahami. Oh tibake ngene, oh sebabe ngene, oh tibake nek ahlul bait, keluarga rumah itu ada yang kenyang, malaikat ndak mau masuk. Akhirnya mengajarkan pada keluarga yang lain. Harapannya itu seperti itu. Harapannya seperti itu. Mangane kula njenengan nek buka gak oleh warak. Ndak boleh. Mengko begitu njenengan buka saking luwene, atik mulai esuk wis ngancam. Jam 8 esuk wis ngancam. Engko buka iki enake masak gule. Es campur mamane ngono. Takjile gedang goreng wis ngancam ngono mamane iki. Masya Allah. Hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, "Ma min wi'ain abghadu ilallah min batni mali'in minal halal." Tidak ada satu tempat yang paling dibenci oleh Allah kecuali perut yang dipenuhi oleh sesuatu yang halal. Wetenge kula jenengan iki dikebaki barang halal, itu ndak dosa. Ndak dosa. Karena halal. Mangan niku kan hukume mubah. Boleh. Tapi ketika perut itu kenyang, maka Allah membenci kita. Coba bayangkan. Ana kula jenengan digetingi Gusti Allah ya dungane ora diterima. Nah ini, kadang kita tidak paham, memahami hadis cuma satu. Wah, wayah buka iki mandi-mandine donga. Iki karo buka karo ndonga. Tibake wetenge kuwarken. Lah kan percuma. Nah ini, begini inilah yang harus kita. Ini saya sering memberikan motivasi kepada kawan-kawan. Ayo kita berusaha taroki. Meningkatkan ibadah kita. Maksudnya bukan jumlah ibadahnya, tetapi pemahaman di dalam ibadah. Maqasidul ibadat. Salat itu tanha anil fahsya wal mungkar. Quran ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat yang bagaimana? Pirang-pirang wong salat rutin, jamaah rutin, ngentit ya rutin. Betul enggak ini? Nah, kenapa itu terjadi? Ini namanya memahami maksud dari ibadah. Tidak hanya sekedar menjalankan ibadah. Sehingga hati kita selalu ragu. Tonggo kulo cak jamaah agak tahu telat. Tapi yo sik
gak tahu telat, tapi yo sik nyolongan. Akhirnya kita ragu, bener enggak sih Quran itu kan begitu kan? Nah, kenapa? Karena nakisud diyanah. Karena pemahaman kita yang kurang. Nah, contohnya seperti itu. Sampun, kita lanjutkan. Hadis nomor berapa itu? 9. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likuli sayin tetep keduwe saben-saben suwiji-wiji zakatun utawi ana zakate. Wa zakatul jasadi utawi zakate awak iku asaumu rupane poso. Segala sesuatu itu ada zakatnya. Segala sesuatu. Harta kita ada zakatnya, namanya zakat mal. Gitu. Jiwa kita, saya ulangi lagi, jiwa kita ada zakatnya, namanya zakat fitrah. Tubuh kita ada zakatnya. Ada zakatnya. Salah satu cara membayar zakat untuk tubuh kita itu adalah berpuasa. Hadis yang lain panjang hadisnya. Manusia itu, Rasulullah mengatakan manusia itu diciptakan terdiri dari 360 ruas. Setiap hari alaiha zakatun. Wajib bagi setiap ruas itu untuk dizakati. Ini namanya zakat badan. Likuli tasbihin sodakotun, walikuli takbirin sodakotun. Dan seterusnya. Setiap tasbih yang kita baca itu sodakoh atau zakat untuk tubuh kita. Setiap takbir yang kita baca itu bisa menjadi zakat untuk tubuh kita. Sholat duha itu termasuk cara membayar zakat kita. Bahasa gampangane uang sewa lah gitu. Bahasa gampangnya ngoten. Jadi setiap kita bangun pagi kata Rasulullah dalam keadaan iso melek, maksudnya orang mati, maka kita diwajibkan membayar sewa tubuh kita. Jadi zakat itu enggak mau sekedar zakat mal, zakat fitrah saja. Itu tubuh kita itu perlu dizakat. Bahkan dalam hadis ini disebut likul lisai'in zakatun. Segala sesuatu itu ada zakatnya. Segala sesuatu itu ada zakat. Adapun zakat bagi tubuh kita itu adalah berpuasa. Salah satu caranya membayar sewa tubuh kita, ini untuk lebih mudah dipahami, itu adalah membayar zakat dengan cara berpuasa. Membaca tasbih, tahmid, takbir, kalimat thayyibah itu juga menzakati tubuh kita. Amar ma'ruf nahi mungkar, menolong orang itu termasuk zakat bagi tubuh kita. Zakat artinya suci atau bersih atau tumbuh berkembang. Jadi kalau panjenengan ini kok awake kotor, maka kita dikatakan perlu dibersihkan. Jiwa kita kotor perlu dibersihkan. Harta kita kotor juga perlu dibersihkan. Itu namanya zakat. Sudah. Dan ketika kita berpuasa, maka kotoran-kotoran dalam tubuh kita itu akan hilang. Maka Rasulullah mengatakan sumu tasihu. Berpuasalah, maka kalian akan menjadi sehat. Kenapa? Karena bayar uang sewa. Jadi contohnya seperti itu lagi. Jadi kalau kita sakit itu mungkin karena kita kurang bayar uang sewa. Kira-kira begitulah. Ilustrasinya begitu. Bahkan tidak hanya diberikan kesehatan. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan man aja abadnuhu adumat fikratuhu wa fatina qalbuhu. Ini agak bertentangan dengan opini pendapat umum. Barang siapa yang lapar perutnya, adumat fikratuhu, maka pikirannya menjadi agung besar. Wa fatina qalbuhu, hatinya menjadi cerdas. Jadi tiba wong luwe iku cerdas. Padahal kalau jenengan biasanya nek luwe itu gak iso mikir. Terus mboten. Kira-kira sing bener pundi? Kira-kira saja. Yang benar yang mana kira-kira? Kalau saya meyakini apa yang disampaikan Rasulullah itu pasti benar. Hanya mungkin kita belum menemukan. Gitu? Orang yang perutnya lapar itu pikirannya gede. Artinya gede niku jembar. Mikir apa wae kamot. Karena ana wong iku ana masalah titik wis gak kamot pikirannya. Tandane wonge pikirannya gak kamot ngamukan, kudu ngamuk, kan begitu kan? Nah, ini pikirannya gak kamot. Lah keutamaan dalam redaksi hadis ini Rasulullah menyampaikan
Man aja'a batnuhu. Aja'a batnuhu. Bukan menggunakan redaksi soum, bukan. Tapi aja'a. Aja'a itu lapar. Lapar. Tidak menggunakan redaksi siam, puasa. Artinya apa? Orang yang berpuasa itu ya ketika puasa lapar, tapi ketika buka niku rata-rata kewareken. Ini problem. Gitu. Artinya orang yang lapar itu menjaga perut tidak menjadi kenyang. Itu menjadikan pikirannya besar, pikirannya kuat. Mikir apa wae kamot. Yang paling menarik wafatina qalbuhu, hatinya dijadikan cerdas. Karena kecerdasan itu urusan hati. Bukan otak. Otak itu materi. Fisik. Yang berpikir itu adalah akal, bukan otak. Yang berpikir itu adalah akal. Adapun akal itu bertempat dalam kolbu, hati dalam makna hati kolbu, bukan hati liver. Dudu hatine ayam, hatine sapi, bukan, itu liver. Kolbu itu kalau dalam hadis disebut kolbul Quran. Apa artinya? Hatinya Quran. Segala sesuatu yang merupakan intisari. Itu namanya kolbu. Lah kolbu itu berada di dalam jantung. Sonaubar. Jantung itu namanya sonaubar. Kolbu itu tempatnya di situ. Jadi akal itu bertempat dalam kolbu. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Quran. Menggunakan kata qulubun, hati. Ya'qiluna biha, yang dengan hati itu kita berpikir, akalnya digunakan. Jadi akal itu bertempat dalam qalbu. Jadi kalau kita mempelajari insyaallah pahamlah kita. Sudah. Jadi diberikan oleh Allah wafatina qalbuhu, hati yang punya kecerdasan. Ini kecerdasan ilahiyah. Kecerdasan ilahiyah. Jadi luar biasa. Limpat kalau dalam bahasa pesantren disebut limpat. Limpat itu kecerdasan luar biasa. Karena ana wong niku diterangno bolak-balik iku ora paham. Utawa pahame ya wis cukup semono. Nah, tapi fatona, kecerdasan uluhiyah itu adalah orang yang ketika diterangkan mampu mengkorelasikan dengan keterangan-keterangan yang lain. Itu yang dimaksud. Ngaji sing dhisik keterangan ini, ngaji sing cilikanku keterangan ini. Itu dikorelasikan dalam waktu yang singkat. Coba bayangkan. Jadi ini yang sebenarnya amat sangat kita butuhkan. Jadi kula njenengan iki kebiasaan nek kon mikir gak patek seneng. Betul nggih? Heeh, kon mikir gak patek seneng, wegah kon mikir. Wis mikir apa ya wegah. Padahal dalam bahasa Quran itu yang diangkat derajatnya itu orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Kita itu punya akal, tapi kita jarang mau menggunakan akal. Oke. Makta sabarojulun misla fadli aklin yahdi sohibuha ilal huda. Tidak ada, kata Rasulullah, tidak ada upaya seseorang yang lebih utama kecuali dengan menggunakan akalnya, yang akan mengantarkan orang itu mendapatkan al-huda, petunjuk dari Allah. Lho ngoten nggih. Nek kula jenengan kon mikir ya rasa-rasa kan ya. Aduh saka hidayahe Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik. Sudah, ini gambarannya seperti itu. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, wa innama kana shauma zakatul badani li'annahu sirrun min asrarillah. Dan sesungguhnya puasa itu adalah zakatnya badan kita, dikarenakan puasa itu sirrun min asrarillah. Salah satu rahasia dari beberapa rahasia-rahasia Allah. Ini rahasia Allah itu banyak sekali. Jadi segala sesuatu yang kita pelajari itu adalah sesuatu yang oleh Allah dikenalkan pada kita. Semua yang kita pelajari itu sesuatu yang oleh Allah dikenalkan. Padahal kekuasaan Allah itu tidak hanya yang dikenalkan pada kita. Banyak hal yang tidak dikenalkan kepada kita. Kan ngoten nggih? Nah, sudah, tentunya seperti itu. Hadis nomor 10.
Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumu shaim utawi turune wong kang poso iku ibadatun ibadah. Wasumtuhu lan menengi wong kang poso iku tasbihun maca tasbih. Wa amaluhu lan amale wong kang poso iku mudhaafun dadi tiklan ganjaran. Wa du'auhu lan dungane wong kang poso iku mustajabun kasembadan. Wa dzamluhu lan dosane wong kang poso iku maghfurun den ngapura. Masyaallah. Orang puasa kok turu niku dicatat nglakoni ibadah. Ini yang dalil ini yang banyak digunakan sebagai hujjah. Hujjah niku alasan. Begitu poso turu. Nek ditakoni kok turu ae, Cak? Iya, aku ibadah. Nah, alasane ngoten iki. Padahal enggak begitu maksudnya. Maksudnya tidak begitu. Orang tidur dalam kitab itu kan diterangkan tidur itu ngupamani mati, menyerupai mati. Secara orang ngerti apa-apa. Artinya aktivitas yang sebenarnya merugikan kita, gitu. Karena mauquf, kita berhenti ketika tidur itu, gitu. Nah, ketika kita tidak beraktivitas itu bagi orang yang berpuasa dicatat sebagai ibadah. Artinya kelebihannya di situ. Kalimat ini bukan berarti anjuran. Jangan disalahpahami. Jangan disalahpahami. Bukan dianjurkan nek poso turu ndak begitu. Jangan salah paham. Jadi orang berpuasa nek pancen ngantuk, pancene wayahe jam tidur, ya tidur. Maka tidurnya tetap dicatat sebagai ibadah. Jadi maksudnya seperti itu. Gak lapo-lapo wae dicatat ibadah. Itu karena kemuliaan puasa. Wasumtuhu tasbihun. Adapun diamnya orang yang berpuasa itu dicatat orang yang berzikir membaca tasbih. Dicatat maca. Padahal hadis yang lain menerangkan subhanallahi nisful mizan. Orang yang membaca tasbih itu pahalanya separuh mizan. Binjing tenggene dina kiamah niku kula jenengan antri ditimbang amale. Kok ana wong maca tasbih, bobot bacaan tasbih itu separone mizan, separone timbangan. Coba bayangkan. Sekali bacaan tasbih itu bobotnya separuhnya timbangan. Walhamdulillah tamla'u mizan. Orang yang membaca alhamdulillah itu bobotnya memenuhi mizan. Berarti timbangannya langsung ambles. Timbangan kebaikannya langsung ambles. Wallahu akbar tamla'u bainas sama'i wal ardi. Adapun pahala orang yang membaca Allahu akbar memenuhi petala langit dan bumi. Wala ilaha illallah, adapun bacaan la ilaha illallah laisa dunaha sitrun wa hijabun hatta tahlusa ila rabbiha. Adapun bacaan la ilaha illallah, bagi bacaan itu tidak ada tutup. Sehingga bacaan itu pasti sampai kepada Allah. Pasti itu. Hadis ini. Makanya bacaan ini disebut dengan al-baqiyatus sholihat. Baqiyatus sholihat dari panjenengan kok budal nang masjid atau keri, mlebu masjid wis iqamah, utawa 1 menit sebelum iqamah nek arep nglakoni salat tahiyatul masjid gak nutut, arep salat qobliyah gak nutut, panjenengan cukup membaca al-baqiyatus sholihat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini sudah dicatat sama halnya melakukan sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah. Luar biasa. Tapi ini bukan merupakan alasan. Saya budal keri-keri wae enggak ngono maksudnya. Karena pahalanya begitu besar, amat sangat besar. Maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pahalanya sangat besar. Hadis yang lain. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ana kalimat loro enteng diucapke. Ngabot-ngaboti timbangan mizan. Disenengi karo Gusti Allah. Ya subhanallah bihamdi subhanallahil
alim. Jadi bacaan itu sangat familiar, padahal pahalanya besar sekali. Lho kok ana wong poso terus meneng. Mbuh meneng iki sebab apa? Niku dicatat maca tasbih. Dicatat maca tasbih. Luar biasa. Ini pahalanya tidak berhenti, terus dicatat maca tasbih. Ngoten nggih. Nah, nantilah di bab zikir akan kami terangkan. Kok iso Pak wong maca Allahu Akbar iku ganjarane ngebaki langit bumi. Langit bumi kebak karo ganjaran. Jadi lebih besar pahalanya daripada baca subhanallah. Kok bisa begitu? Niku dengan catatan bacaannya itu betul-betul zikir. Bacaannya betul-betul zikir, bukan hanya lisannya. Jadi al-istighfaru bil lisan wa huwa taubatul kadzabin. Makilah. Istighfar dengan lisan itu adalah tobatnya para pendusta. Napa maksudnya? Lisane tok sing maca istighfar, hati dan pikirannya tidak beristighfar. Ngoten. Jadi kita jangan napa nggih, jangan hanya casingnya saja. Maca subhanallah ganjarannya abot. Wis ganjaranku wis akeh. Loh, apakah benar? Jangan-jangan hanya lisan kita yang membaca subhanallah. Jadi para salat jenengan maca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lisane maca subhanallah. Tapi pikirane eling rondo sebelah. Kira-kira piye? Kira-kira bagaimana? Kan problem kan? Nah, jadi begini, jadi zikir itu wa huwa fil asli min af'alil qalbi lal lisan. Wa innamal lisan tariqun ilaihi. Zikir itu sebenarnya adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Adapun lisan itu jalan menuju hati. Jadi dua-duanya ini perlu. Lisane ya muni, pikirane ya muni. Harusnya begitu. Tidak mungkin kita mencapai pahala subhanallah yang sampai separuh timbangan manakala kita tidak pernah ngaji tentang subhanallah. Tidak mungkin sudah. Tidak akan mungkin. Karena pasti itu hanya lisan kita yang mengatakan. Bila kita tidak pernah belajar apa itu subhanallah. Napa subhanallah itu artinya napa? Maha suci Allah. Wis ngoten tok nggih. Nggih, kula takoni jenengan. Maha suci Allah. Allah itu suci dari apa? Ini baru ngaji subhanallah namanya. Suci dari apa Allah itu? Bukan wis ora iso jawab toh? Nah, bagi orang yang berzikir subhanallah, lisannya mengatakan itu karena dia pernah belajar tentang subhanallah, pikirannya akan melayang ke sana. Maha suci Allah dari segala ini, dari ini, dari ini. Itu yang dimaksud zikir. Jadi bukan hanya lisan kita. Kata diperingatkan dalam Al-Qur'an toh, wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Fawailun melbu neraka wel sapa lil musallina keduwe wong-wong sing salat. Lho sing salat lho iso melbu neraka wel. Apa meneh sing ora? Alladzina hum an salatihim sahun, yakni mereka yang ketika salat lupa kepada Allah. Artinya mereka hanya membaca bacaannya salat saja, pikirannya nang ndi. Nggih. Maka tidak mungkin orang yang enggak belajar tentang khusuk bisa khusuk, tidak mungkin. Wong sing belajar khusuk wae durung iso khusuk. Sama orang tidak pernah belajar subhanallah, maka ketika berzikir dia tidak akan bisa mensubhanallahi Allah, itu tidak akan bisa, dan seterusnya pun. Wa amaluhu mudha'afun. Adapun amalnya orang-orang yang berpuasa, amal itu aktivitas. Itu mudha'afun, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Jadi kok ana wong poso gelem nulungi wong, pahalanya berlipat. Kok ana wong poso gelem maca Quran, pahalanya berlipat. Kok ana wong poso gelem sedekah, berlipat. Kok ana wong poso gelem nyambut gawe, pahalanya berlipat. Beda, nggih. Beda. Lah orang-orang yang napa nggih? Yang imannya itu sempurna, maka dia akan mengejar keutamaan-keutamaan itu. Mengejar memang.
Lah bagi orang-orang yang napa nggih? Walah sing penting poso Pak. Lah ini. Ya poso akhirnya ya oleh luwe karo ngelak kan ngoten mawon nggih. Nauzubillah min dzalik. Sampun. Jadi puasa itu tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas. Kan aktivitas. Tidak menghalangi kita untuk beraktivitas. Karena kita beraktivitas maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Standar pahala itu 1 diganti 10. Itu paling kecil itu. Minimal itu. Kadang 100, kadang 700, kadang 1000. Ila at'atin katsirah sampai lipatan yang tidak terhingga. Rumusnya sederhana, al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu bergantung dari kesulitan. Semakin sulit kita melakukan, semakin berat, maka semakin tinggi pahalanya. Di bab sholat, bab jamaah, insya Allah pernah kami terangkan itu. Jadi orang sholat jamaah itu minimal dapat 25 derajat. Itu minimal. Rata-rata 27 derajat. Tapi bisa mencapai 50 derajat. Dalam hadis diceritakan, bila seseorang itu melakukan sholat berjamaah di ardin, di sebuah tempat di mana nek cara Jawane ora-ora, napa ora-ora niku? Ora-ora niku ya alas atau padang pasir atau tempat yang terpencil lah gitu nggih. Nah. Di ruku'in tamin wa sujudin tamin, dengan ruku' yang sempurna, sujud yang sempurna, maka dia akan mendapatkan 50 derajat. Jadi jamaah itu tidak mesti 27 derajat. Kadang yang melorot dari selawe, kadang yang mundak dari sektor. Bergantung kesulitan kita. Panjenengan awak kudu lara, mulih kerja ning nggone tempat kerja banyak masalah, diseneni bosi. Mulih kudanan pisan. Wis awak greges kudanan, teko omah, mlebu omah bojo mecucu pisan. Kok sik gelem budal ning masjid? Pahalanya pasti lebih banyak dibandingkan sing awake seger waras. Duwite akeh, ora ana masalah, pasti lebih banyak. Ngoten nggih. Lah padahal kebiasaan kita nek awak kudu gak enak nglakoni apa-apa wis wegah, nggih mboten. Padahal berbalik sebenarnya. Ono hadis. Inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha shalatun wala shaumun wala hajjun illal humumu fi thalabil ilmi. Sesungguhnya ada dosa-dosa yang dosa itu tidak bisa dihapus dengan sholat wajib. Dengan puasa wajib. Puasa Ramadan ra iso menghapus dosa ini. Wala hajjun juga dengan ibadah haji. Ada dosa seperti itu. Ibadah-ibadah yang wajib saja tidak bisa menghapus dosa ini. Apalagi ibadah sunnah. Maca Quran, zikir tambah ra kuat. Illal humumu fi thalabil ilmi, kecuali seseorang itu mau kesulitan ketika mencari ilmu agama. Ini special edition hadis ini, khusus bagi para pencari ilmu. Jadi arep budal ngaji kok gerimis kata jenengan, gerimis-gerimis budal ngaji. Itu berarti apa? Allah akan menghapus dosa yang paling sulit dihapus. Akan menghapus dosa yang paling sulit. Yang ibadah lain tidak mampu menghapus dosa ini. Lho kok kalau jenengan kok wegah, napa wegah niku? Wah udan wis gak wis minggu ngarep ya ana ngaji meneh ra sida wis. Wah minggu ngarep wis ra ana udan kok, nggih. Maka dosa ini akan bertahan. Jadi mafhumnya Allah menciptakan kesulitan ketika kita akan ngurusi thalabul ilmi, itu akan menghapus dosa yang paling sulit tadi. Dosa apa? Tidak ada keterangan. Dalam hadis, dalam Quran, dalam kitab-kitab syarah saya baca, saya belum menemukan dosa apa ini. Jadi kadang itu dosa itu dirahasiakan memang. Kadang dirahasiakan. Ngerti? Sudah. Wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya orang-orang yang berpuasa itu mustajabun, diijabahi oleh Allah dengan catatan yang kami terangkan kemarin nggih. Nah, itu doanya maka akan diijabah oleh Allah. Mandi dungane. Dalam Quran disebut ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum, dan seterusnya. Ista'inu, minta tolonglah kalian
dengan menghilangkan Allah di dalam ayat ini. Jadi Quran itu memang sastra. Jadi kalau kita nggak pernah belajar balaghah, pasti kesulitan memang. Ista'inu, minta tolonglah kalian. Kepada siapa tidak disebut. Dalam ayat ini nggak disebut. Nah, itu fa'ilnya dinaibkan. Fa'ilnya dinaibkan. Cara wong tahu belajar ini ngoten nggih. Jadi disembunyikan memang. Itu keindahan Quran itu di situ. Ista'inu, minta tolonglah kalian. Bisa beri wasolah dengan melakukan sabar dan sholat. Artinya kita diperintah. Kalimat ini amar. Fiilnya amar. Kalimat perintah. Diperintahkan oleh Allah. Minta tolonglah kalian. Minta tolong kepada siapa? Ya pasti kepada Allah. Bisa beri wasolati dengan melakukan sabar dan sholat. Ini dohirnya ayat. Dengan buka kitab tafsir. Bukan terjemah. Mulai Ibnu Katsir, Marohi, Jalalain, Ruhul Bayan, itu termasuk salah satu kitab tafsir favorit saya itu. Al-Iqlil, itu diterangkan semua sabar dalam ayat ini yang dimaksud itu adalah puasa. Aduh. Kenapa? Li'anna sahrul Ramadan sahrus sabri. Karena bulan Ramadan itu nama lainnya sahrus sabri, bulan kesabaran. Maka kita diperintah minta kepada Allah dengan melakukan puasa dan sholat. Dengan mestinya saya kelingan, cilikane kula jenengan, wong tuane kula jenengan, nek kula jenengan sekolah ujian, emak karo bapak iki poso. Gimana? Ya ini dalilnya. Ini dalilnya supaya doanya diijabah oleh Allah. Sing dadi masalah kula jenengan saiki nek anake ujian gelem poso ora? Terus piye nasibe anak-anake kula jenengan nggih? Coba ini. Nah ini dalilnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ma'unah, pertolongan dari Allah, maka lakukan sebagaimana yang difirmankan Allah. Bisa beri wassolati dengan berpuasa dan sholat. Bu sholat hajat, bu sholat tobat, bu sholat apa lah. Lakukan untuk mendapatkan ma'unah, pertolongan dari Allah. Loh, jadi dungane wong poso enggak main-main. Mustajabah mandi tungan. Ngoten nggih. Lah ya napa Pak, napa angsal nek anake ujian terus poso. Lho bukan boleh, itu perintah. Ini dalilnya. Istainu bisabri wassalat. Ngoten nggih. Nah, ini Rasulullah niku nek poso niku sak penake. Kan banyak riwayat yang menyebutkan bar jamaah subuh Rasulullah pulang ke rumah takon nang nggone garwane. Sampai masak apa Dik esuk iki? Mboten enten sing dimasak ya Rasulullah. Alhamdulillah aku tak poso. Kan begitu kan? Tidak pernah terikat di Rasulullah. Kudu dina Senin, apa Kamis atau awal bulan Yaumul Bait. Akhir ndak begitu. Sak penake. Lha nggih. Ora ono sing dipangan wis poso. Selesai. Anda? Nah, kita kadang itu terlalu napa nggih? Cuplikan-cuplikan yang kita pelajari sehingga maqasidut ibadah, maksud dari agama itu tidak kita ketahui. Iki sing jelas iki sing ora oleh poso niku dina sing dilarang. Pun niku tok. Liyane pengin poso monggo pun jenengan. Nggih. Poso sing paling utama niku Daud. Apa Daud niku? Dudu neng sawah lho Daud niku. Posone Nabi Daud dina poso dina ora. Itu wah luar biasa niku. Betul. Kalau zaman teng pondok karo Yai timbali, kowe poso Daud. Nggih Yai. Rasa suwi-suwi 2 tahun wae. 2 tahun ora suwi piye. Tapi itu pelatihan memang bagi santri pelatihan. Ya mungkin itu kekurangan saya ketika di pondok. Akhirnya Yai niku perintah kowe poso. Lah kanca kula sing kok Palembang iku iri itu. Oleh ijazah kon poso aku ora diijazahi Yai. Dilala kula pas pagi-pagi ditimbali Yai untuk ngobrol lah urusan pesantren. Kalau sampai ke rencang saking Palembang pengen ijazah Yai. Ya celuk kor ini. Hanya ditimbali Yai. Kowe anu poso bisu. Mboten poso gak mangan gak ngombe, kongkon poso bisu. Jadi gak oleh ngomong kecuali ngimami karo maca Quran. Jadi nang warung niku nulis. Beda ternyata. Beda. Ternyata lebih berat niku timbangane poso luwe. Coba silakan buktikan. Lha nggih.
Akhirnya niku kula pikir, begitu wis gedhe kula pikir kok beda ya. Yai ngongkon aku poso Daud, iki kancaku dikongkon poso bisu. Kula dikon 2 tahun, kanca kula dikongkon 40 dina. Ternyata beda. Beda betul beda. Jadi kanca kula niku pancen kakean ngomong. Kakean apa?